Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup. Untuk pertemuan sebelumnya, Bu Kiki sudah memberikan angket DCM. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat mind mapping atau pemanfaatan mind mapping untuk kegiatan PAS. Ada yang tahu apa itu mind mapping? Ayo, siapa yang tahu? Oke, mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke arah untuk menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mind mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikologi dari Inggris. Beliau merupakan penemu mind mapping atau peta pikiran, ketua yayasan otak, pendiri klub pakar Brainstorm, dan menciptakan konsep mental. Mind mapping diaplikasikan di bidang pendidikan, teknik, sekolah, artikel, serta menghadapi ujian seperti kalian yang akan datang. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses pemetaan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menunjukkan pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya, sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak kita. Mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah. Dengan Dengan menangkap berbagai pikiran dalam bentuk sudut. Mind mapping mengembangkan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif karena alat berpikir organisasional yang sangat hebat juga merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Adapun manfaat mind mapping dalam pembelajaran. Yang pertama meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat suatu yang lebih utuh dan detail. Yang artinya dengan mencatat sistem mind mapping akan sangat mudah untuk kita menemukan gambaran utuh dari segi ide maupun gagasan. Banyak hal yang penting yang terbesar dalam sebuah buku tebal. Dengan metode ini artinya kita dapat mengumpulkan semua hal yang penting dalam buku untuk dijadikan sebuah mind mapping. Yang artinya kita tidak lagi kelelahan dalam mengumpulkan semua informasi yang penting dalam buku itu. Jika kita khawatir kehilangan atau lupa poin-poin penting, alangkah baiknya kita menggunakan metode ini untuk mempermudah kita dalam membaca. Tentunya dengan ini kita membaca tidak sia-sia. Karena ketika kita sudah membaca, kita kan pasti memiliki daya ingat. Agar ingatan itu tidak lupa, maka kita buat sistem mind mapping. Untuk Untuk mengumpulkan semua yang penting hanya dalam satu gagasan. Kedua, meningkatkan kemampuan manajemen informasi, konsentrasi, imajinatif, dan memori. Yang artinya membiasakan diri untuk mencatat. Dengan sistem mind mapping akan melatih otak kita untuk menyusun informasi dengan baik. Otak kita akan semakin mahir untuk memilah dan mengkelompokkan informasi. Kenapa? Karena selain itu, dengan satu pokok bahasan atau tema yang kita buat di mind mapping, otak ini akan terbentuk untuk lebih konsentrasi. Ia melibatkan imajinatif, visualisasi, dan tentunya memori jangka panjang akan lebih bermanfaat. Ketiga, menjadikan kegiatan belajar lebih menyenangkan dan sangat hemat waktu. Ketika kita sudah terbiasa mencatat materi dengan sistem ini, kita akan lebih merasa seperti sedang bermain ketimbang belajar. Karena Karena kita menggunakan spidol. Untuk Untuk mengkombinasikan warna. Akan sangat baik dapatnya bagi perkembangan otak kanan kita. Selain menjadi lebih kreatif, mencatat dengan cara begini akan lebih menyenangkan karena Anda bebas mengekspresikan apa yang Anda inginkan, seperti itu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah membuat mind mapping.
Dalam bidang Shine, meme mapping dapat membuat informasi yang dianggap bersifat abstrak menjadi informasi yang bersifat konkret, yang artinya sehingga kita mampu memanfaatkan untuk meningkatkan ingatan terhadap suatu konsep. Adapun langkah-langkah dalam buatan meme mapping sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi jumlah konsep. Contoh, membuat ekosistem. Sebelum kita membuat ekosistem, apa yang kita pikirkan terlebih dahulu? Kita membuat konsep terlebih dahulu, baru kita bisa menggambarkan sebuah ekosistem itu sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep sekunder yang menunjukkan ide-ide utama. Contohnya seperti individu, populasi, atau komunitas. Ketiga, tempatkan ide-ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut. Kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Dari uraian yang Bu Kiki sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa meme mapping adalah suatu teknik mencatat yang mampu mengembangkan pikiran dan daya ingat kita. Karena apa? Karena informasi disusun secara bercabang dari tema utama yang menyertakan gambar, simbol, warna, dan teks untuk dapat menampakkan serta menggabungkan potensi dalam otak kita agar lebih efektif dan efisien. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.